Selamat buat timnas Indonesia yang bisa menempati posisi puncak di grup ya, luar biasa. Setelah menang 4-1 lawan Yaman. Selamat juga buat Coach Nova Arianto. Wah, ini dulu di Persib itu suster ngesot kalau mencetak gol ya. Dan luar biasa racikan dari Nova Arianto ini, bermain sangat tenang para pemain ya, dan juga bisa menunggu dan mencari momentum yang tepat sehingga bisa mencetak 4 gol. Di babak pertama saja berusaha untuk menunggu terlebih dahulu. Yaman menguasai bola, ball position. Setiap bola mau ke depan itu selalu dipotong di tengah. Jadi pertahanan pertama dari timnas Indonesia itu ada di tengah. Nah, ini luar biasa ya. Nah, terus melakukan serangan tetapi gagal ya. Indonesia malah bisa menusuk lebih tajam dibandingkan Yaman yang sulit untuk masuk ya ke area kotak penalti timnas Indonesia. Tapi malah Indonesia malah lebih tajam ya. Bayangkan saja, dari 3 shoot on target 2 jadi gol. Nah, ini luar biasa ya. Jadi sangat efektif. Tendangan di luar kotak penalti, jarak jauh dari goli, ya ini mengubah semuanya ya, mengubah semuanya. Jadi Yaman semakin berusaha untuk keluar lagi menyerang, tapi ternyata apa? Ternyata Alberto mencetak gol kedua bagi Indonesia. Nah, ini luar biasa ya. Strategi dari Coach Nova sangat tepat ya, gameplaynya sesuai, sangat baik ya. Nah, sebetulnya di gol yang kedua itu, tendangan dari goli itu sebetulnya mungkin melakukan tendangan cuma terpleset ya. Jadi bola sedikit melambung, akhirnya disundul saja oleh Alberto. Nah, jadi bolanya jadi berubah. Kiper terkecoh ya, kiper dari Yaman ini terkecoh. Dan itulah jadi 2-0. Jadi di babak pertama udah 2-0, percaya diri timnas Indonesia semakin baik ya, semakin luar biasa. Nah, memulai di babak kedua, kalau prediksi saya saat itu mungkin Coach Nova akan melakukan pola bertahan. Ya, ternyata tidak juga ya. Jadi bermain seperti biasa dan malah pada saat kebobolan Indonesia ya dari kotak penalti, meskipun itu harusnya di luar kotak penalti ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi dari penalti itu yang gagal diantisipasi oleh Dava ya. Nah, menjadikan kedudukan jadi 2-1. Tapi setelah 2-1 itu malah timnas Indonesia melakukan serangan bertubi-tubi ya. Serangan bertubi-tubi. Melakukan pressing ke para pemain Yaman. Jadi banyak salah umpan. Crossing nggak ada yang sesuai gitu ya. Nggak ada yang tepat sasaran crossingnya. Kemudian shooting juga banyak yang off target gitu ya. Jadi bagus sekali bisa menghilangkan fokus atau membuyarkan konsentrasi dari tim Yaman ini ya. Nah, malah akhirnya adanya counter attack yang luar biasa. Dan seharusnya di situ ada satu momen harusnya kartu merah ya. Harusnya kartu merah karena sudah kartu kuning kedua ya, karena tebasannya cukup berbahaya. Tapi wasit tidak memberikan kartu kuning kedua. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi selanjutnya di dalam kotak penalti kembali melakukan pelanggaran dan akhirnya penalti Evandra, luar biasa ya. Gol kedua Evandra di Piala Asia ini luar biasa. Dan gol yang ketiga juga ya luar biasa ya. Umpannya langsung kepada Evandra meskipun sempat diblok, tapi tendangan yang kedua akhirnya gol. Jadi Evandra sudah 3 gol ya di Piala Asia ini. Dan inilah kelebihan dari para pemain Indonesia yang memiliki ketenangan, mencoba untuk membaca gameplaynya seperti apa gitu ya. Nah, bisa membaca gameplay itu. Crossing dari para pemain Yaman ini tidak terarah gitu ya. Banyak yang melenceng, shootingnya juga banyak yang melenceng. Jadi sulit untuk mencetak gol ya para pemain Yaman ini. Ini menunjukkan pertahanan timnas Indonesia sangat kuat ya, sangat kuat. Nah, sama seperti waktu melawan Korea Selatan. Korea Selatan pun
sama ya, membombardir terus, meskipun di situ faktor keberuntungan dari timnas Indonesia cukup tinggi karena beberapa kali kena tiang gitu ya, tiang gawang dari Indonesia. Tapi ya itulah sepak bola, namanya keberuntungan juga, itu faktor kemenangan ya. Dan sedikit peluang tapi bisa jadi gol ya, yang penting menangkan ya, meskipun ada faktor keberuntungan ya nggak apa-apa ya. Nah, kemudian melawan Yaman ini ketenangannya luar biasa, ada peningkatan grafik sepertinya ya. Ya mungkin karena di awal melawan tim yang sangat kuat ya. Jadi Indonesia betul-betul memperhatikan pertahanannya, fokus ke pertahanan. Sedangkan waktu melawan Yaman nggak bermain seimbang ya. Depan dan belakang ini kalau saya lihat ini bermainnya lebih seimbang. Serangannya lebih menusuk ya. Sehingga ya kita lihat aja sudah 4 gol kan. Ya, 4 gol dari Indonesia. Jadi sangat luar biasa ya dari Indonesia. Coach Nova strateginya seperti apa ya? Mirip dengan STY ya, tetapi ada perbedaannya. Kalau STY kan memang lebih ke pertahanannya lebih dalam ya, lebih dalam pertahanannya. Kalau Coach Nova itu sedikit lebih maju, dan benteng yang pertama itu dari pertahanan, dari tengah ya. Benteng pertahanan pertama itu dari tengah. Nah, tengahnya ini lumayan cukup kuat nih. Jadi sebelum masuk ke area pertahanan, itu tengahnya dulu yang diperkuat. Ya. Dan ini gaya bermainnya sudah cukup bagus. Jadi terlalu pragmatis pun tidak ya. Tapi ada sedikit-sedikit ya sentuhan ball position juga gitu, meskipun nggak terlalu lama gitu ya. Dan nggak ada pada saat memenangkan pertandingan unggul sementara, nggak ada guling-guling kan. Jadi fair, sangat fair. Kemudian selalu memberikan semangat ya Coach Nova ini. Meskipun pada saat di locker room, kalau kita lihat di sosmed gitu ya, Coach Nova ini kan lebih seperti apa ya, tegas gitu ya, tegas. Tapi ternyata para pemain muda kita ini di timnas U17 ini ternyata sangat respect dan bisa mengikuti arahan dari Coach Nova. Ini yang terpenting ya. Ini yang terpenting. Jadi sudah menjalani beberapa kali pertandingan ya, dan sekarang puncaknya udah sangat bagus ya. Nah, Coach Nova terus berlatih untuk menerapkan strategi yang tepat bagi setiap lawan yang akan dihadapi. Menuntut mendapatkan ilmu dari Coach STY dan juga Indra Safri. Sebelumnya kan Indra Safri terlebih dahulu ya, kemudian naik ke timnas senior bersama Coach STY, dan sekarang menukangi U17, dan ternyata luar biasa ya, sangat keren. Masyarakat Indonesia yakin puas ya, tidur pun lebih puas lagi ya. Nah, untuk kedepannya Indonesia melawan timnas Afghanistan U17. Nah, Korea itu menang 6-0 ya lawan Afghanistan. Nah, jadi ada peluang bagi Indonesia untuk mengalahkan Afghanistan. Jadi bisa mendapatkan poin sempurna, yaitu poin 9. Ya, dengan poin 9 Indonesia akan sangat kuat di posisi atas. Dan ini nih sejarahnya, masuk Piala Dunia U17 ya, itu yang keren ya. Itu yang keren. Ya, mudah-mudahan dengan kemenangan yang sempurna di grup ini ya, nanti kita tunggu ya waktu lawan Afghanistan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan poin sempurna, yaitu poin 9. Nanti di fase knockout ini bisa menjadi pembelajaran timnas Indonesia melawan tim-tim yang lebih kuat, sehingga nanti bisa membaca, bisa mengukur pada saat di Piala Dunia nanti. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa ke level yang lebih tinggi lagi di U17-nya. Ini menggambarkan mudah-mudahan dengan terbentuknya tim ini bisa mengangkat timnas senior nanti ya, pada saat mereka sudah beranjak dewasa. Ini timnas seniornya akan semakin kuat di Indonesia. Jadi tidak terlalu mengandalkan dari naturalisasi ya kan. Saat ini kan banyak dari diaspora ya. Nah, nanti diasporanya mungkin hanya 10%, 20% gitu lah ya, maksimal 30% gitu. Nah, ini sejarah yang mudah-mudahan bisa pembinaannya terus berlanjut, meskipun sekarang belum sempurna ya pembinaan untuk usia muda di Indonesia ini. Tapi mudah-mudahan akan semakin baik lagi
di masa mendatang. Baik, itu saja. Terima kasih, selamat buat Coach Nova, selamat buat Timnas Indonesia. Semoga bisa juara di Piala Asia-nya ya. Semoga ya. Piala Dunianya semakin mantap, bisa bersaing juga dengan tim-tim negara kuat dari Eropa maupun dari Amerika gitu ya. Ya, terima kasih. Silahkan subscribe dan like-nya.